Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai distributive justice, institutionalism, and autonomous vehicles. Next. Anggota kelompok kami adalah Ciraya Paramita dengan NIM 049, Maharani Yasar dengan NIM 079, dan Wisnu Imam dengan NIM 068. Jadi di artikel ini kami akan menjelaskan tentang menyoroti pentingnya pemindahan fokus SK kendaraan otonom EVs dari trolley problem ke pertimbangan yang lebih luas tentang distribusi manfaat dan beban dalam penggunaan EVs. Ini dilakukan melalui pendekatan yang didalami oleh teori keadilan relasional. Oke, selanjutnya ada why institutionalism. Trolley problem awalnya merupakan latihan pemikiran filosofis untuk mengilustrasikan asimetri yang tampak dalam intuisi kita tentang kebolehan membunuh satu orang untuk menyelamatkan jumlah yang lebih besar. Dalam diskusi tentang etika EV, namun trolley problem biasanya digunakan untuk menghasilkan intuisi tentang bagaimana EV seharusnya berperilaku, dan kemudian selanjutnya menentukan siapa yang bertanggung jawab, apakah pengemudi, mobil, atau pemrogram. Jika EV tidak bertindak sesuai yang seharusnya, baik melalui kerusakan fungsi atau kesalahan dalam pemrograman. Dengan demikian, trolley problem seharusnya membantu kita dengan pertanyaan berikut. Bagaimana EV yang dirancang secara ideal akan berperilaku saat dihadapkan pada dilema trade-off? Tujuan dari contoh ini adalah untuk mengetahui berbagai kewajiban etis individual yang berlaku dalam jenis kasus tertentu. Next. Ada 3 alasan mengapa institusionalisme diadopsi dalam konteks autonomous vehicle. Yang pertama, ada beban tidak adil. Yang kedua, situasi pilihan. Yang ketiga, nilai politik. Yang pertama, ada beban tidak adil. Untuk beban yang tidak adil, menyoroti bahwa dalam lalu lintas, faktor-faktor seperti aturan, perilaku pengemudi lain, dan kondisi jalan mempengaruhi distribusi resiko. Untuk situasi pilihan, situasi ini ditentukan oleh orang lain, yang menekankan bahwa keputusan pengemudi EV sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti pengemudi lain dan programmer EV. Yang ketiga, nilai politik. Nilai politik ini menggarisbawahi kekhawatiran mengenai kekuatan ekonomi dan politik korporasi yang dapat mempengaruhi distribusi resiko EV, menyoroti pentingnya memperhatikan aspek politik dan ekonomi dalam penyelesaian masalah ini. Yes. Ada 3 potensial konflik yang akan terjadi di EV ini. Yang pertama adalah kinerja EV-nya, lalu pemrograman algoritmanya dan distribusi keadilannya. Jadi di kinerja EV ini, konsentrasi pada kasus-kasus langka dapat berpengaruh pada penyesuaian problematis dalam pengambilan keputusan. Contoh ekstrimnya itu membatasi kecepatan maksimum EV menjadi 30 mil per jam untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kegunaan dalam keberhasilan di pasar. Lalu untuk konflik potensial pada pemrograman algoritma, fokus pada faktor-faktor moral dalam masalah troli dapat mengganggu pemrograman yang dilakukan untuk menghindari masalah troli. Jadi pemilihan lokasi masalah troli dapat mencerminkan privilege dari pengabaian resiko yang lebih umum terkait dengan kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga, distribusi keadilan. Konfliknya di sini adalah perhatian terhadap resiko dual use dari teknologi EV yang dapat dikembangkan dalam menemukan resiko yang tidak adil bagi populasi yang rentan. Terdapat trade-off antara kinerja EV dan dalam penanganan masalah troli dalam aspek keadilan distribusi. Fitur-fitur yang diperlukan dalam peningkatan kinerja masalah troli ini juga berpengaruh ke distribusi keadilan di EV. Lanjut. Selanjutnya ada Rawlsian Theory of Just EV. Next. Ada 2 pendekatan, yaitu ada prinsip dan kepentingan. Yang pertama, prinsip. Memikirkan prinsip-prinsip yang adil untuk mengatur manfaat dan beban kerjasama dalam praktik seperti lalu lintas. Yang kedua, kepentingan, yaitu memastikan kepentingan semua peserta termasuk yang terpinggirkan dipertimbangkan. Next. Berikut presentasi